Jadi wa imatu sholati al khusyu'u, pokoknya sholat adalah khusyuk. Di pokoknya sholat niku khusyuk. Mahwal khusyuk wa ma adrakamal khusyuk. Kalau sholat itu tidak khusyuk, ini berarti tidak ada pokoknya, tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Gur ana gambare koyok reca ora duwe roh. Roh adalah khusyuk. Lane akimi sholat al-dzikri. Lah khusyuk niku bagaimana? Kalau cara fikih nggih menengi anggota. Sehingga dengan menengi anggota itu tidak ada permainan dolanan anggota satu dengan yang lain. Nah, niku satu. Jadi ora terus satu sholat nih tahiyatun mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah assalamualaikum tahiyatun mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah assalamu alaikum ya rahmatullah. Ah niku boten khusyuk. Sehingga ketika wonten tiyang salat dolanan jenggot, Sidina Umar ndawuhaken lau khoso'a qalbu hadzal rajul la khoso'a jawarihuhu. Umpama wong iki atine khusyuk, tentu anggotane ya khusyuk. Karena khusyuke anggota niku mengikuti khusyuknya hati. Malah justru kalau menurut hadis yang diriwayatkan sahabat Mu'adz, Kanjeng Nabi dawuh man lam yakhsha fi sholatihi fa ya ilal ukubati aqrab. Wah, niku malah angel niku. Sapa-sapa wong salat ora khusyuk, maka salatnya lebih dekat menghantarkan pada siksaan. Karena sholat niku lek boten khusyuk, jelas kula lan panjenengan melanggar aturan atau melanggar larangan Gusti Allah, melanggar perintah Gusti Allah. Yang diperintahkan itu wajib. Padahal Allah Ta'ala dawuhaken wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu wala taqrabu sholata, jangan sampai engkau mendekati sholat dan tempat-tempat sholat wa antum sukaro, selama engkau dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kau sadar apa yang kau utarakan. Berarti lek panjenengan boten sadar karo apa sing diomongno, ora karo apa sing diomongno, tapi refleks iki ora ana. Bahkan kadang-kadang jangankan tahu krungu ora. Ini kadang-kadang itu masyaallah salat itu di dalam waktu takbir ngoten niku ketoke gampang. Dengan lafaz Allah dan akbar tidak boleh dipisah, kan gampang kan? Tidak boleh dipisah antara Allah dan akbar. Itu sering kalau mau sholat itu pada praktek misah. Allah Bu Akbar juga cukup. Lafaz itu diekspresikan dengan mangap ora cukup. Allah Bu Akbar, piye kok diekspresikan dalam Allah? Bulannya Allahu Akbar. Itu enak kan? Dan ini gua ini sering banget ya Allah, ya pancen ya angel. Tapi muga-muga mereka itu ya di sepura karo pangeran perkara ora sengaja, mboten ora ngerti. Dalam hal niku lek durung sadar karo apa sing diomongno ketika mabuk iki dilarang salat. Yang berarti ketika kita ngeyel salat dalam keadaan tidak ngerti apa yang kita katakan dosa.
dosa. Ngoten. Mulane khusyuk niku hukume wajib cara sufi niku wajib. Cuman lah, kenapa kok gak sadar? Ya mabuk. Kalau di dalam ayat itu memang asbabun nuzulnya ketika ada orang mabuk mergo mendem khamr. Nah, tapi kalau sekarang lebih banyak tidak mabuk khamr tapi mabuk cinta, mabuk harta. Itu malah lebih dahsyat dibandingkan mabuk khamr menurut Mekizet. Ya Mekizet itu. Anggur merah ya. Nah, dahsyatnya kalau dibandingkan dengan senyumanmu, senyumanmu lebih dahsyat daripada anggur merah dari mabuk ngoten niku. Mbok Mekizet wis apa kae. Siji, nomor loro khusyuk niku kudurul qalbi bima yuhassiluhu. Kedua yuhassilu istighdaruhu annahu baina yadailah malikul muluk wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa annahu yunaji wa annahu rubbama tajara bil qabli li adami qiyala rubbiyati fayaruddu alaihi salata. Adi hadir atine termasuk iso ngadir atine orang ngadir karo sing diwaca enggak, tapi hadirkan hati kita bahwa kita di hadapan Allah. Bahwa kita di hadapan Allah yang Maha Raja. Dan Allah telah mengetahui apa saja yang dirahasiakan dan yang nampak. Dan kita berasa bahwa kita niku sowan. Kita niku jagongan. Jadi jangan hanya bicara tapi delemeng. Delemeng itu artinya kita ngowel tapi nggak sadar apa yang kita owelkan, itu jenenge delemeng. Bagaimana kita baca Fatihah, kita baca rukuk, tapi pikirannya sih nang sawah, nang pasar, nang jalan, ngojek lan sak penunggalane. Niku delemeng. Masya Allah, deleming apa delemeng terserah, deleming. Nah niki lek cara sufi mboten sah. Lho kenapa? Gusti Allah dawuh la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Wong sumpah delemeng itu enggak dianggap kok. Sing dianggap pancen sadar dengan apa yang dikatakan. Lek sumpah delemeng niku ora dianggap, sumpah sing enggak sengaja niku lho, sumpah sing ora sadar niku lho, niku mboten dianggap. Sing dianggap niku lek pancen kita sadar apa sing kita sumpah mulane lek ngoten salat barang sing enggak sadar karo apa sing diomongno ya gak dianggap. Lek gak dianggap berarti gak salat. Mulane akhirnya kaya kita niku salate kita niku salat ya dosa, ora salat ya dosa. Gak salat dosa mergo ninggalno kewajiban aqimus shalah wa atuz zakah, salat ya dosa mergo leming. Ya Allah. Lah terus piye? Ya lebih baik kita tetap sholat walaupun tidak bisa, walaupun masih kurang sopan. Ya barangkali ya Gusti Allah kan ngerti lek ya awake durung iso ngoten mawon wis ya. Wis nglakoni lakoni kewajiban isone kaya niku wis muga-muga disepuro. Cuman kalau menurut fuqaha niki penak. Nah fuqaha niku kan urusane sah dan tidak ngoten mawon. Cukup atau orang batas-batase. Nah, lek cara fuqaha niku pancen khusyuk niku wajib dan syarat sahnya salat tapi tidak totalitas. Pokok sing penting dalam salat iku ana khusyuke.
Nah, oleh karenanya disyaratno khusyuk niku hudur niku dalam waktu takbiratul ihram doang. Nah, berarti mulane takbiratul ihram panjenengan konsentrasi temenanan sebelum kita sholat datang, lalu kita bayangkan, kita hadirkan dalam hati bahwa kita adalah dilihat oleh Allah, dimonitoring oleh Allah, diawasi oleh Allah. Apa yang ada dalam hati kita Allah tahu. Nah, terus mari ngoten kita niat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblat imam lillahi taala. Nah, angkat tangan Allah. Jadi hadir hati kita unan. Niat yang iso nglakoni salat hadir waktu niku mboten hadir salah, mboten hadir tegalan, mboten hadir pasar. Hadir waktu Allah. Kudu niat yang sunnah salat itu hadir kabeh. Dan kita perasaannya berada di hadapan Allah, di dekat Allah. Allah lebih dekat daripada hablul warid. Setelahnya itu Allahu Akbar, ya sebar. Bar ku nama carane. Niku pun sah. Dasare fuqaha kalau sholat itu tidak harus 100% dari awal sampai akhir. Karena Kanjeng Nabi dawuh latak barullah min sholati akadikum sudusahu wala usurahu wa inna ma yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Allah Ta'ala tidak menerima sholatmu dengan 1/6 atau 1/10, tapi Allah menerima sholatmu ketika engkau sadar. Loh, di sini kok Allah Ta'ala Kanjeng Nabi mengklasifikasi ada sholat 1/10, ada sholat 1/6. Bahkan enek sing sholat 1/100. Dan 1/10 kan 10% dong ya. 10%. Oh, semua apik 10% niku. Nah, wonten kira-kira 10% ini. Siwa lagi gak enak niku. Wong takbir tok niku mboten wonten paling 1% niku. Hah? 1% apa 2%? Zaman dediki jajal. Salate pirang menit terus marono ketika takbir pirang menit. Kawa pirang detik menit. Pirang detik lan niku baru panjenengan semerep salat kuwi pirang persen. Nah, niku ketika Kanjeng Nabi mengklasifikasi ada sholat 1/6, ada sholat 1/10, berarti kalau demikian tidak keseluruh, tidak harus 100%, tapi yang penting ono sing khusyuk. Mulane sholat niku sing penting adalah takbirnya doang. Wis takbire ae terus mari ngono mblakrak oben ngoten. Niku cara fikih pun cukup ngoten. Nah, niki penting. Nah, tapi cara tasawuf nggih mboten pareng. Dan memang kita untuk melakukan sholat khusyuk 100% tidak akan pernah bisa. Yang ketika waktu dulu niku di dalam hadis pernah Sayyidina Ali mengatakan bahwa orang yang tidak khusyuk sholat 100% itu enggak sah. Nah, terus Kanjeng Nabi bijaksana. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi niku diperintahkan apa bisa Ali niku sholat dengan khusyuk, dan kalau bisa sholat dengan khusyuk akan dikasih hadiah selimut burdah, akan dikasih hadiah selimut dari Yaman. Nah, kemudian Sayyidina Ali sholat dari awal penuh dengan khusyuk banget. Baru setelahnya salam, aku hampir salam niku mikir, sayang sambut dari Yaman kok sangka-sangka sam niku do api. Terus akhirnya uluk salam. Terus ditanya oleh Rasul, bagaimana? Tidak bisa. Nah, tapi Sayyidina Ali gak khusyuke gur 0%. Kurang karep salam tok. Lah kita sebalike. Alhamdulillah ngeriku. Niku hadis di antara untuk menghadirkan hati adalah kita merasa di hadapan Allah, kita merasa bahwa Allah Ta'ala mengetahui kita, monitoring kita, merasa kita adalah merasa kepada Allah dengan sifat Tuhannya bisa menolak kepada kita karena kita tidak bisa melaksanakan sesuai dengan haknya
ketuhanan mereka. Wa hudurul qalbi nomor loro. Imadu sholat adalah hudurul qalbi, hatinya hadir ma'al qiraah serta bacaan dan zikir, bitafahum dengan mengerti maknanya, tapi bukan memperberat aku banget-banget maknanya malah jadi ngaji enggak. Jadi kalau kita mengetahui alhamdulillahi rabbil alamin, kita sadar, kita ngerti bahwa semua puji yang ada ini milik Allah aja. Ora terus maknani segala puji bagi Allah. Niku mboten niku sanes paham, ini nerjemah. Jadi paham niku ketika panjenengan ni alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita agak berhak untuk mendapatkan pujian karena semua pujian itu milik Allah. Apalagi timbalan-balani Bismillahirrahmanirrahim. Niki panjenengan selalu maca Bismillahirrahmanirrahim dipahami, masya Allah akan kita sebagai orang yang toleransi betul, orang yang sadar betul. Kenapa? Allah mengulang-ulangi bacaan bismillah, di mana bismillah niku menyebutkan sifat Rahman ya Allah. Rahman artinya kasih sayangnya Allah di dunia tidak memperbedakan antara mukmin dengan selain mukmin, antara orang maksiat dengan orang yang tidak maksiat, antara orang-orang yang ahli ibadah dengan orang yang tidak ahli ibadah. Semua di dalam urusan dunia berhak mendapatkan kenikmatan. Niku sebagaimana sing diminta Nabi Ibrahim mboten pareng kali Gusti Allah. Rabbi ja'alna baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, negara kita niki panjenengan dadosaken negara sing aman lan penghunine panjenengan paringi barokah rezeki saking buah-buahan, tapi khusus yang tiang sing iman mawon. Man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Dai Gusti Allah ya ngono Ibrahim. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Wong sing kafir ya berhak mendapatkan kenikmatan dalam jangka pendek. Ini ku nek dunya tok. Summa atarru ila azabin nar. Nanti tempatin nang neraka. Nah niki. Nomor loro seperti digabungkan dengan dawuh Allah ning surat Sajdah nika. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa wong sing iman karo wong kafir iku padha? Gusti Allah dawuh la yastawun. La yastawun niku lek cara qol asah cara Imam Syafi'i cara umum di dunia lan di akhirat gak padha. Mulane akhir memperlakukan wong mukmin karo wong kafir di dunia ora padha. Tapi cara iku berasah mukabil asah antara aku layas tahun itu antara mukmin dengan orang non mukmin sama. Allah layas tahun tidak sama, tapi tidak samanya itu khusus yang didhawuhkan oleh Allah seterusnya niku. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wong-wong sing iman dan amal soleh maka tempatnya adalah jannatul ma'wa, jannah surga sebagai tempat penghuninya. Lah wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Wong sing fasik penghuninya neraka, tempatnya adalah neraka. Berarti yang membedakan antara orang iman dan orang kafir hanya nanti di akhirat menurut ini. Nah, mulai ketika menurut yang kedua ini, menurut pendapat yang kedua ini, rahmatan lil alamin terhadap orang mukmin, terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang yang maksiat itu apa? Rahmatan lil alaminnya bahwa mereka di dalam siksaannya diundur besok di akhirat, tidak di dunia.
Sekarang bebas apapun. Sekalipun toh kamu tidak sholat, sekalipun toh kamu menyembah berhala, tetap akan dikasih makan oleh Allah, akan dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita tidak usah membedakan antara mukmin dan kafir di dalam masalah urusan ini. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangin oleh orang Majusi minta makan. Kalau Majusi menjaluk suguhan dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dijawab, kalau kamu masuk Islam saya kasih suguhan. Terus akhirnya walah Ibrahim menjaluk mangan ini kok disyaratno Islam bareng serakate serasida. Mulai. Baru itu Nabi Ibrahim tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam rugimu apa? Ngertilah Nabi Ibrahim, kamu ngasih makan saja kok masih menyaratkan, aku satu saja menyaratkan Muslim, syaratkan Islam. Ketahuilah saya sudah ngasih makan dia 55 tahun tanpa menyaratkan Islam. Terus akhirnya Nabi Ibrahim golek wong Kemang. Wis saya tak keimangan kalau saya Islam ora apa-apa. Loh, kenapa kamu kok bisa berubah drastis 80 derajat ini? Aku mang mesti didhawuhi pangeranku lek beliau memberi makan nang mbakmu 55 tahun ora nyaratno Islam, mosok aku tene nyaratno Islam ngene. Betapa bagusnya Tuhanmu Ibrahim, ajarilah saya Islam. Lu malah masuk Islam ngoten lho. Nah, niki lek kita melok sing pendapat yang kedua niki. Nah, yang sehingga dengan kedua ini nanti akan masih menjadi garapan bagaimana dengan adanya zina, harus dihad, harus diranjam, harus dipotong. Kalau mencuri, orang tidak sholat kok harus ditaksir, dihad, orang yang murtad harus dibunuh. Nah, gimana? Ini menjadi harapan. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i menurut yang pertama, bahwa rahmatnya Allah Ta'ala terhadap orang-orang non-Islam itu sama halnya karena sebenarnya semuanya mendapatkan rahmat, tapi dia sendiri yang tidak mau mengambil rahmat akhirnya mendapatkan siksaan. Cara gampangan Allah Ta'ala menurunkan air hujan dengan memberikan tanaman, sawah, tegalan untuk cocok tanam, tapi kamu tidak menggunakan, akhirnya rugi sendiri. Menurut Mas Syafi'i semacam ini berarti kalau dia itu dihad, kalau itu diranjam, kalau itu bunuh, ini karena salahnya sendirilah maka sabat wa alaiha mak kasabat. Ini memang ada dua pendapat yang sulit untuk dikompromikan, cuman yang esensial yang patut dilakukan di negara bangsa kita yaitu negara Indonesia niku pendapat sing nomor loro wau. Enak. Wes. Wa qala Al-Hasan Basri rahimahullah taala kullu salatin meniki. Dawuh Hasan Basri kullu salatin utawi saben-saben salat layak duru kang ora hadir fiya ing dalam salat apa al-qalbu fa ya maka utawi salat ilal ukubati maring siksaan iku asra luweh gelisaken. Luweh gelis, luweh cepet. Salat-salat yang di dalam salat itu hatinya tidak khusyuk, malah justru akan menyeret kita lebih cepat mendapatkan siksa. Niku dawuh Syekh Hasan Basri. Khatamno niku sampeyan khatamno satu bab niki ya. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda tamusune kawula iku la yusalli. Nah niku lek sing ndek dhuwur mang digawe dalil tasawuf bahwa khusyuk adalah merupakan kewajiban. Mulanya diriwayatakan Allah Ta'ala telah berwahyu kepada sebagian anbiya dengan mengatakan idza dakhalta sholat wahab li min qalbikal khusyuk wa min badanikal khudu' wa min ainikad dumu fa inni gharib. Gusti Allah paring wahyu nang para anbiya, idza dakhalta sholat, kalau kamu sudah masuk di dalam sholat, fahab li min qalbikal khusyuk, hatimu berikan saya dengan khusyuk. Wamin badanikal khudu, badanmu berikan pada saya dengan menampakkan, mengekspresikan dengan tunduk, menundukkan wajah anggota badan. Wamin ainikad dumu, dan berikanlah pada saya air mata dari matamu, dari matamu, berikan air dari matamu.
Matamu niki yen bahasa Indonesia niku ora pas ngene-ngene. Diomongno malah kasar ya. Arti berikan khusyuk dari hatimu, berikan khudu dari badanmu, berikan air dari kok matamu lho mari dadi karo penak ngene. Niku anune ngoten. Niku dawuh aku diceritakan ngoten. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, lan niku sing marakno akhire diarani wajib. Lah sing ngarani fuqaha niku mang cukup dalam takbiratul ihram saja karena Kanjeng Nabi dawuh niki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda tamsune kawula iku la yusalli yektine salat sapa abdun as-salata ing salat fala yutabu maka den tulis lahu kedue abdun minasa ing salat apa sudusuha seperneme salat wala usuru halan ora den tulis apa sepersepuluh salat. Wa inna ma yuktabu wa mesine den tulis abdi ketika kula min salati saking salati abdun apa bika terima kira-kirane perkara akolakan angen-angen tukang sadar sapa si abdun. Kanjeng Nabi dawuh kawula niku lek nglakoni salat enggak ditulis dengan 1/6 salat, 1/10 salat, tapi ditulis ketika dia ingat ngoten dalam salat. Dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, innal abda idza shalla fil alaniyah fa ahsana wa shalla bi sirri fa ahsana qala Allah taala hadza abdi haqqan. Nek ana wong salat diwiyam ya khusyuk, bagus salate, terus di hadapan wong ya kok ya padha khusyuke ya bagus salate, Allah akan mengatakan iki lho kawula pusing temenan. Abdi hadza abdi haqqan iki kawula pusing temenan iki. Artinya ketika sholat fardu atau sholat sunat ketika dilihat oleh manusia kok tetap bagus dengan melaksanakan apa yang dituntut di dalam sholat, dan ketika tidak ada manusia yang melihat ya sholatnya ya bagus dengan melakukan rukun dan syaratnya, kesunatan-kesunatannya, khusyuk dan lain sebagainya, berarti orang ini sudah melakukan batas-batas kekhusyukan, mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Berbeda dengan orang ketika di hadapan orang kelihatan khusyuk, tapi kalau tidak ada orang kok enggak khusyuk, ini berarti abdil munafik ngene iki. Ketok-etok kawulaku tapi duduk iki kawulane kai kan. Kawulane manungsa iki duduk kawulaku sing sejatine. Pun niki pun kliwat gangsal menit. Niki mawon napa pas khatam bab tata cara sholat yang besok kita teruskan tata cara berjamaah, baik niku untuk imam atau makmum. Pun wonten sing tanggetaken mboten? Mboten?